Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatun Nufus. Di sini saya akan menjelaskan sistem komunikasi Indonesia. Sistem komunikasi Indonesia mencakup dua hal. Yang pertama, sistem komunikasi Indonesia yang mempunyai makna pola-pola komunikasi secara idealistik dan normatif diharapkan ada dan terjadi di Indonesia, misalnya pada nilai-nilai, norma-norma, dan hukum yang merumuskan bagaimana seharusnya komunikasi dilanjutkan atau dijalankan atau terjadi. Yang kedua, sistem komunikasi Indonesia yang mempunyai makna deskriptif dari gejala komunikasi yang aktual, yang mencangkup kepada fakta-fakta empiris yang secara objektif benar-benar ada atau terjadi. Yang pertama, nilai-nilai dan norma sosial. Segala hal yang dianggap bernilai tinggi bagi kehidupan individu sebagai anggota masyarakat disebut nilai hidup. Nilai hidup sendiri merupakan pedoman tertinggi bagi pikiran, perasaan, sikap, dan tingkah laku di dalam masyarakat. Isi dari nilai hidup tersebut biasanya mencangkup nilai kepercayaan, nilai pandangan, dan nilai pergaulan hidup. Nilai kepercayaan misalnya kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib, seperti makhluk halus, dewa-dewi, hal-hal yang keramat dan bertuah, dan keagamaan atau religi. Yang kedua, nilai pandangan atau falsafah hidup. Misalnya, bagaimana pandangan dalam berinteraksi dengan alam, apakah harus tunduk, menyelaraskan diri, atau harus menaklukkan alam. Pandangan terhadap waktu, apakah pedoman pada waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Hakikatnya bekerja untuk apa selama hidup ini dan bagaimana. Yang ketiga, nilai pergaulan hidup, misalnya sopan santun, tata krama, budi pekerti, tolong menolong, dan lain-lain. Norma sosial diartikan sebagai suatu peraturan umum mengenai kelakuan atau perbuatan yang didasari oleh pertimbangan kesusilaan, kebiasaan, atau paham yang sehat. Norma sosial sangat penting bagi keutuhan masyarakat, sebab dengan norma sosial semua anggota masyarakat dapat mengatur cara hidup secara harmonis dan tidak bertentangan satu sama lain. Sehubung dengan kekuatan norma beserta sanksinya, dikenal ada 4 klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, cara yang menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan. Daya pengikat norma ini sangat lemah, bahkan tidak mengikat sama sekali. Norma ini lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama, merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Kekuatan mengikatnya lebih besar daripada norma cara. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Daya pengikat norma ini lebih kuat jika dibandingkan dengan norma kebiasaan. Dengan demikian, sanksi bagi tata kelakuan juga lebih kuat mengikat anggota masyarakat. Suatu kebiasaan yang tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku, akan tetapi juga diterima sebagai norma pengatur, dinamakan tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat orang yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggotanya. Dengan begitu, secara langsung anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatan dengan tata kelakuan tersebut. Yang keempat, adat istiadat diartikan sebagai suatu tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola berkelakuan masyarakat. Yang melanggar adat istiadat akan menderita sanksi yang keras. Selanjutnya, hubungan antara nilai-nilai dan komunikasi. Dalam hubungan dengan komunikasi, nilai-nilai juga norma-norma sosial mempunyai hubungan yang sangat signifikan. Ailis merumuskan sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai disampaikan secara implis dan eksplis melalui tingkah laku simbolis. Yang kedua, cara komunikasi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut. Bagaimana memutuskan alat yang digunakan, cara menggunakan penyajian pesan dipengaruhi oleh nilai-nilai.
Selanjutnya, hukum dalam sistem komunikasi Indonesia. Sistem komunikasi Indonesia mempunyai dasar hukum secara tersirat dalam Mukadimah Undang-Undang 1945 pada alinea keempat secara tersurat terdapat pada pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain diatur dalam hukum dasar negara, peraturan dalam komunikasi terdapat mengacu pada Undang-Undang 32 tahun 2002, Undang-Undang 40 tahun 1999, Undang-Undang 36 tahun 99, Undang-Undang 8 tahun 1992 KUHP, atau terdapat beberapa pasal yang mengandung tentang komunikasi dan sebagainya. Kemudian fungsi sistem komunikasi Indonesia mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sedangkan peranan dari subsistem komunikasi Indonesia ini adalah sebagai berikut, seperti memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritikan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, deskripsi sistem komunikasi Indonesia. Menurut Nuruddin, mendeskripsikan sistem komunikasi Indonesia sebagai berikut. 1. Jika ditinjau dari masyarakat yang mendiami suatu wilayah terhadap sistem komunikasi pedesaan dengan budaya tradisional dan sistem komunikasi perkotaan dengan budaya akulturasi antara budaya tradisional dengan budaya modern. Pada masyarakat pedesaan, sistem komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan pemimpin pendapat. Pemimpin pendapat menjalankan fungsinya sebagai penerjemah pesan, interpreter, karena kelebihannya dibanding masyarakat kebanyakan. Masyarakat perkotaan, sistem komunikasinya dipengaruhi oleh keberadaan media massa. Yang kedua, jika ditinjau dari media yang digunakan, ada sistem media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, terus elektrolit seperti radio, televisi, dan media tradisional seperti wayang, ketoprak, ludruk, lenong, dan sebagainya. Yang ketiga, jika ditinjau dari pola komunikasi, ada sistem komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar persona, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Itu adalah penjelasan dari sistem komunikasi di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Dengan komunikasi verbal, komunikan, baik pendengar maupun pembaca, bisa lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi verbal terdapat dua jenis. Yang pertama, komunikasi verbal secara langsung dan tidak langsung. Dan dalam penyampaiannya bisa menggunakan media atau saluran komunikasi. Komunikasi verbal secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung, dan proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan cara seperti media surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Fungsi komunikasi verbal secara umum berikut ini merupakan fungsi-fungsi komunikasi verbal, antara lain penamaan, jenis interaksi dan transmisi informasi,
menonjolkan artikulasi dan intonasi, alat sosialisasi yang efektif sebagai sarana pengembangan bahasa. Yang selanjutnya jenis komunikasi verbal. Karena komunikasi dilakukan dari dua arah, jenis komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sisi yang memberi dan menerima. Satu, sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis. Sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi, hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari pendengar dan pembaca sebagai sisi yang menyerap ide maksud dan informasi dari pihak lain. Hal ini disebut juga sebagai komunikasi pasif. Jadi sisi pemberi disebut juga komunikasi pasif dan sisi penerima disebut dengan komunikasi pasif. Contoh komunikasi verbal antara lain 1. Chat dengan menggunakan smartphone, 2. Pidato, 3. Rawat dan diskusi, 4. Berinteraksi sosial lewat media sosial, 4. Berinteraksi tertulis lewat media sosial. Yang kelima, guru mengajar di kelas, 6. Membaca novel, dan 7. Menulis surat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.